dan seluruh jemaat masih berdiri. Persilahkan yang selama 1 minggu ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya persilahkan untuk maju ke depan. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya dan Dewi mengucap syukur atas pelayanan yang sudah diberikan sama kami dua di tempat ini, baik itu sebagai baik sebagai senior, bahkan pembawa khotbah. Kami bersyukur bahwa jemaat di Yerusalem ini sudah menerima kami dengan baik. Dan kami juga sangat berterima kasih. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan jemaat saudara. Biarlah Tuhan yang membalas semua kebaikan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Sepanjang
saya yang ahli 1 bulan di sini banyak tantangan hal yang kami juga cobai, tapi kami juga selalu sabar untuk menghadapi semua itu, karena kami percaya bahwa ketika percobaan yang Tuhan berikan sama kami dua itu berarti bukan karena Tuhan membenci, tapi Tuhan mau melihat proses dari kami dua untuk bisa bertahan di tempat ini dengan disiplinnya waktu, dengan disiplinnya banyak hal yang Oma dan Opa sudah contohkan pada kami. Meskipun Oma dan Opa tidak di tempat ini, tapi satu yang Oma bilang sama kami dua, tetap semangat dan tetap untuk melayani Tuhan. Karena ketika kami semangat melayani Tuhan, di situ Tuhan bekerja untuk menyatakan kuasanya bagi anak-anak yang setia untuk melayani Dia. Dan saya juga berterima kasih atas semua kerjasama Bapak Ibu Saudara saya kasih. Saya sangat bersedih karena beberapa hari lagi kita akan berpisah. Mungkin tanggal 13 saya dan Dewi akan balik ke Ungaran untuk melanjutkan studi kami. Kalau Tuhan perkenankan kami kembali sini, ya puji Tuhan. Semangat untuk jemaat Estadium ini, tetap semangat bagi Tuhan, jangan pernah menyerah, karena kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ketika Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, di situ Tuhan bekerja untuk kita semua. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mengeluh. Kerjakan apa yang Tuhan mau, kerjakan bagian yang Tuhan punya. Karena ketika kita kerjakan bagian Tuhan punya, Tuhan akan memberikan yang terbesar bagi kita. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada dari lebih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Saya mengucap syukur kepada Tuhan terutama, dan saya juga berterima kasih kepada jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, di mana selama hampir kurang lebih 1 bulan, tinggal 4 hari lagi kita akan berangkat pulang ke kampus Kanaan di Ungaran. Sebelum kami pulang, kami berterima kasih dan kami minta maaf jikalau kami ada salah kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, karena selama 1 bulan ini mungkin kami tidak berkenan di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, tapi kami minta maaf dan kami berterima kasih kami disambut baik di tempat ini. Kami sangat mengucap syukur atas semua kerjasamanya, dan saya ingin semuanya selalu tetap semangat, tetap setia walaupun kita agak sedikit untuk beribadah, tapi satu hal yang saya ingatkan untuk kita semua adalah firman Tuhan mengatakan bahwa di mana 1-2 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Jadi kita harus tetap setia walaupun kita 2-3 orang, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, dan tetap semangat. Terima kasih. Akhir dari ini kami dua mau kesaksian tentang lagu Ku Mau Setia Sampai Akhir Melayani Tuhan. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba melayanimu. Setiap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu.
bersyukur kau memilihku menjadi hamba melayanimu. Hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sebagai, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba melayanimu. Hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Di dalam kerajaan, di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Amin. Oke, duduk. Ya, ini. Terus Gak bisa dibuka. Keras. Puji nama Tuhan. Kita udah mendengar ya dibilang perpisahan, ucapan untuk mereka mau kembali ke kampus. Tapi biarlah mereka tetap setia di dalam pelayanan mereka sampai akhir. Seperti pujian yang mereka berdua nyanyikan. Biar sampai akhir mereka menerima mahkota di dalam perjuangan mereka. Saya atas nama jemaat dan ibu dan bapak gembala yang tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi mereka berdua pasti sudah mengucap terima kasih untuk kedua anak kami ini. Tuhan memberkati mereka dalam pelayanan. Saya atas nama jemaat semuanya bersyukur dan berterima kasih. Kami mencintai kalian berdua sampai kalian berdua amat dan berjuang untuk sampai Tuhan memakai kalian untuk hidup kalian hanya untuk Tuhan saja. Amin. Kita mengucapkan selamat berjuang dan selamat di dalam kehidupan mereka, studi mereka di apa? Tuhan memberkati ya kalian ya. Tuhan memberkati. Kita nggak berpisah jauh kan? Kalian boleh datang kembali ke tempat ini untuk kita bersama-sama beribadah. Tuhan memberkati. Siapa namanya? Musa dan Ebi. Kita suka bercanda Ebi. Udah kering itu loh, Ebi enak loh udah keringnya. Kita suka bercanda dengan Ebi. Tuhan memberkati ya kalian berdua. Damai sejahtera sukacita untuk kalian berdua. Amin.
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian bersamamu Bapak. Saya undang jemaat untuk bagi berdiri.
semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Kami mau belajar taat kepada firman Tuhan. Kami mau belajar taat kepada dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya. Sehat-sehat Bapak Ibu. Ya. Cuaca beberapa hari ini cukup berubah dengan cepat ya. Kadang panas, gitu. Terus kadang mendung, hujan sebentar, kadang hujan agak lama. Gitu. Jadi masing-masing kita menjaga kesehatan yang ada supaya tetap sehat. Pertama, kedua kita bisa melanjutkan aktivitas. Ya, menyambung tadi. Terima kasih Kak ya. Saya itu kenal, ini khususnya Kak Musa ya. Kak Musa itu sudah dua semester itu ikut pelayanan di tempat kami. Jadi ketika Oma minta itu ya, ada nggak yang bisa direkomendasikan ke tempat ini. Jadi saya pilih salah satunya adalah Kak Musa. Saya belum kenal Kak Ebi sih, baru kali ini ya. Saya rekomendasikan Kak Musa karena Kak Musa satu orangnya rajin Bapak Ibu. Saya suka sekali gitu ya. Yang kedua, kalau orang Jawa bilang itu entengan, bukan gitu. Dikengken opo mawon, itu saya suka itu. Orangnya rajin, entengan, nggak pilih-pilih pekerjaan. Jadi saya pengen itu dipertahankan, nggak bisa. KEB juga ya. Supaya terus karena kerajinan itu yang akan membuat kita terus naik nantinya. Nah, saya minta maaf nanti selesai dari ini saya harus kembali karena di tempat kami itu ada tamu Bapak Ibu dari kalau nggak salah Korea atau Amerika ini berkunjung di tempat kami, dan karena saya sudah duluan janji sama Om jadi saya mengiyakan untuk pelayanan di tempat ini. Langsung saja kita buka dalam Filipi 2. Kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu tentang taat kepada firman Tuhan. Saya sudah kirim materinya, nanti kita akan belajar sama-sama ya Bapak Ibu. Saya berdoa ini memberkati setiap kita, memberkati saya, memberkati setiap kita tanpa terkecuali, karena firman Tuhan saya percaya itu membangun setiap kita. Nah, Filipi 2 ayatnya yang ke-12, terima kasih. Nanti kita baca Bapak Ibu. Kita akan baca bergantian Filipi 2 ayat 12 sampai ayatnya Bapak Ibu yang ke 18. Ya, kita baca ayat 12 dulu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Filipi. Bukan saja ketika aku Paulus masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku Paulus tidak hadir. Konteksnya adalah Rasul Paulus berada di dalam penjara. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ayat yang ke-13, Bapak Ibu bisa membaca 1, 2, 3. Oke, ini yang ya 13 karena Allah ya. 1, 2, 3. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, yang ke-14 bisa ditampilkan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. 15 saya bacakan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, terjemahan lainnya keras hatinya, terjemahan yang lainnya jahat hatinya. Itu ya, ada terjemahan-terjemahan yang lain. Dan yang sesat ini tidak bisa diberitahu, itu ya Bapak Ibu terjemahan lainnya, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Lanjut 16, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat mengucap pada hari Kristus bahwa aku tidak bercuma berlomba dan tidak bercuma bersusah. Pada hari ya sebelumnya minta tolong
ditampilkan dulu yang pada hari Kristus ini adalah pada waktu Kristus menjemput kita atau Kristus datang yang kedua kalinya ya Bapak Ibu. Konteksnya 17 ya 1, 2, 3. Tetapi sekalipun darahmu dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu semua. 18 terakhir 1, 2, 3. Dan kamu harus bersukacita demikian dan bersukacita dengan aku. Konteksnya di sini saya harus jelaskan latar belakangnya. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka tetap taat dan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan yang ada. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan belajar sama-sama menaati firman Kristus. Kita sudah baca slide yang pertama Bapak Ibu, bisa ditampilkan. Jemaat di Filipi, ini doa kita bersama-sama. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mendapatkan apresiasi positif. Maksudnya mendapatkan penghargaan khusus dari Paulus. Karena apa? Mereka Bapak Ibu menunjukkan kematangan rohani. Jemaat yang taat kepada perintah Tuhan. Ini doa kita bersama-sama. Jemaat di tempat ini adalah jemaat yang melakukan menaati firman Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mas, jumlah kami belum banyak. Pak, jumlah kami enggak masalah. Tapi lakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Nah Bapak Ibu, saya ingin menegaskan dulu. Tadi Rasul Paulus mencatat seperti ini Bapak Ibu. Dia mencatat seperti ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan penuh rasa takut dan gentar. Nah Bapak Ibu, ini bahasa yang menurut saya menarik sekali. Kata wajib mengerjakan keselamatan mungkin bisa ditampilkan ayat yang ke-12. Nah, ini apakah kelihatan ya? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Di sini Bapak Ibu dituliskan bahasa lainnya katergaseste, yaitu berjerih payah, berusaha kerjakan keselamatannya dengan penuh takut dan gentar. Artinya ada usaha yang sangat-sangat keras untuk terus melakukan kehendak firman Tuhan. Nah bahasa lainnya tadi katergaseste, artinya dengan rasa upaya, ada jerih payah yang lelah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Keselamatan yang kita terima itu cuma-cuma. Amin Bapak Ibu. Sudah dikerjakan oleh Kristus Yesus di kayu salib. Tapi mengerjakan keselamatan, menaati firman Tuhan itu tidak bisa dengan sambil lalu. Amin Bapak Ibu. Tidak bisa hari ini mengerjakan firman Tuhan, besok tidak mengerjakan. Tidak bisa. Alkitab Rasul Paulus mencatat dan memberitahukan kepada jemaat, kepada kita dengan rasa takut dan gentar. Jadi ada usaha yang dilakukan di sana. Tanpa ada usaha, Rasul Paulus berkata seperti ini, jangan-jangan nanti tidak ada rasa takut dan gentar. Nah, mari sekarang dilanjut. Ya, sorry, yang sebelumnya dulu. Menaati firman Kristus, yang pertama, taat meski tanpa pengawasan. Menaati firman Kristus itu taat walaupun tanpa pengawasan. Saya pernah melihat sebuah film yang bagus sekali. Film itu berbicara atau menceritakan seperti ini. Ada bos yang uangnya minta ampun gitu ya Bapak Ibu ya. Setiap kali dia datang ke kantor, semua pegawainya lalu tiba-tiba menjadi sibuk bekerja. Tapi kalau tidak ada bosnya, pegawainya santai. Tapi kalau pas ada bosnya yang nggak ngetik tiba-tiba jadi ada yang diketik nggak tahu. Semuanya yang penting kelihatan kerja. Oh yang bawa map ke sana ke sini padahal nggak tahu mau ngapain. Bosnya lewat. Wah anak buahku kerja. Masuklah ke ruangannya. Wah ketika sudah masuk ke ruangannya bosnya, semua anak buahnya
aman. Wah, lalu mulai. Nah, sampai akhirnya di akhir penjualan kantor itu, perusahaan itu, bosnya ngecek, loh ini kok penjualannya tidak bagus. Kalian kan kerja dengan sungguh, saya udah lihat tiap kali saya lewat, tiap kali saya ada, kalian semua kan kerja. Kenapa ini? Ternyata ada satu manajer yang berkata, karena bos tidak ada, kami kerjanya tidak sungguh-sungguh. Kami hanya kerja ketika engkau ada. Karena apa? Kami takut, Pak. Nanti kalau Bapak pas ada, kami tidak kerja, kami dimarahi. Padahal kerjaan kami sudah selesai. Loh, tiba-tiba bosnya itu tersadar. Kalau gitu, saat ini yang perlu diterangkan adalah ada tidak ada saya harus mulai belajar taat. Wah, mulai ini semua. Ayo saat ini semua punya kesadaran untuk bekerja dengan baik. Ada atau tidak ada saya, semuanya harus bekerja dengan baik. Film itu ditutup dengan satu kisah yang bagus di endingnya. Bosnya berkata seperti ini, pegawai yang luar biasa tetap bekerja walaupun dia tidak diawasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kisah ini hampir mirip. Rasul Paulus Bapak Ibu menekankan kepada setiap kita, termasuk saya, mari kita menaati firman Kristus, menaati firman yang kita dengar, walaupun tidak ada yang mengawasi. Tapi sebenarnya ada yang mengawasi nggak Bapak Ibu? Ada. Siapa? Gitu. Sampai ada lagunya kan, ku daki, gunung yang tinggi, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan bawah kau ada. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita punya keyakinan, kita punya kesadaran bahwa kita menaati firman Kristus itu sekalipun dalam kondisi yang tidak menyenangkan, tidak ada yang mengawasi, kita tetap taat di sana. Amin Bapak Ibu. Ini susah atau tidak? Jujur saja, susah. Tapi sekali kita harus balik katakan, kita punya penolong yang bernama Roh Kudus. Yang kedua, kesadaran ini akan membuat kita mengerti bahwa hidup ini tidak boleh sembrono. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah punya kesadaran ini, ada Tuhan yang mengawasi hidup saya. Masa kita mau coba-coba buat dosa? Kan gitu Bapak Ibu. Yes. Kita manusia, betul kita manusia, kita bisa jatuh betul, tapi kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Amin Bapak Ibu. Menaati firman Kristus tanpa diawasi, sekalipun sendirian, sekalipun tidak ada teman-teman, sekalipun lagi bekerja sendirian, tetap melakukan firman Kristus di dalam hidup kita. Amin. Saya mau tanya, tesih kelingan buatan firman Tuhan 1 bulan yang lalu? Masih ingat firman Tuhan 1 bulan yang lalu? 3 minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu? Masih ingat? 1 minggu yang lalu? 1 minggu yang lalu firman Tuhan yang bagus. Kak Rahul, masih ingat firman Tuhannya Kak Rahul? Nah, ini saya bicara kepada jemaat di tempat kami. Kalau praktek firman akan membuat kita mengingat yang kita dengar. Amin. Taat, kerjakan. Jadi kita tidak hanya mendengar. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu ya, firman Tuhan itu keren-keren. Tapi kalau cuma dengar tanpa lakukan, tidak ada buah yang maksimal dalam hidup kita. Tanpa pengawasan. Ada satu tokoh yang menurut saya menarik, yaitu Daud.
Daud sebelum jauh diangkat menjadi raja atas Israel, atas Yehuda, dia seorang apa Bapak Ibu? Gembala. Dia ngaku sendiri di depan Raja Saul. Saya itu hanya terbiasa gembalain berapa Bapak Ibu? 2 atau 3. Bukan ekornya saja loh. 2, 3 ekor gembala. Tapi dari situ saya harus bilang, Tuhan itu bukan Tuhan yang tutup mata atas setiap orang yang taat. Amin Bapak Ibu. 2 atau 3 ekor. Gak ada yang dia dibawanya kepadaku. Sampai dia berkata gini, aku ini sudah terlatih menggembalakan kambing domba. Bahkan kalau ada singa, saya lari. Bukunya tak buka. Kalau ada beruang, saya lari lawan dia. Gak ada yang mengawasi. Sejarah mencatat bahwa Daud itu adalah salah satu anak yang mungkin dilupakan oleh Isai. Teman-teman STT pasti tahu sekali. Dia tidak dipanggil ketika Isai didatangi oleh Samuel. Mana anak-anakmu semua? Ada satu yang ketinggalan, siapa Bapak Ibu? Daud. Tapi Daud, dia tetap ini melakukan firman, melakukan kebenaran yang dia dengar. Sekalipun tidak ada yang mengawasi. Nah saya seringkali begini, promosikan aku ke Tuhan, angkat aku, iya. Tapi itu, amin Bapak Ibu, tanpa pengawasan. Kalau di komunitas yang semuanya membuahkan iman kita, wah kita bisa berkata, yes Tuhan itu baik. Sendirian. Bisa? Itu butuh kerja keras. Poin yang pertama tadi, kater gaseste, jerih payah yang kuat. Kalau di event-event yang sangat luar biasa, kita bisa sangat berkorban. Wah luar biasa, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Dan ketika tanpa pengawasan dan sendirian, amin. Ini yang harus kita bangun dalam hidup kita, tanpa pengawasan. Bukan berarti kita tidak boleh berkomunitas ya Bapak Ibu. Komunitas itu penting, sangat penting. Karena itu akan menolong kita, menguatkan kita. Tapi percayalah ada fase-fase musim di hidup kita. Wah, bicara kata-kata sekarang yang baru ngetren. Musim di dalam hidup kita. Itu kita akan sendiri. Disitulah mari sama-sama kita taat walaupun tanpa pengawasan. Seperti Daud tadi, dia gembalakan kambing domba 2 atau 3 ekor saja. Sampai akhirnya dia terlatih di sana. Waktu Tuhan mengangkat Daud, dimulai dari proses ini. Taat walaupun gak ada yang ngawas. Teman-teman, kalau pelayanan sendirian di tempat yang tidak terlalu bagus, sendirian, ini kuncinya. Gak ada lagi komunitas yang bisa menolong Anda sendirian. Seperti Daud, sama-sama kita belajar. Amin Bapak Ibu. Mas sudah lalui dan akan lalui ini iya. Saya ketika memulai pelayanan, gak banyak jemaahnya, belum banyak. Tapi saya mulai. Apakah saya pernah jatuh? Yes, saya pernah jatuh. Tapi saya belajar. Ada mata yang melihat saya. Sekalipun tidak ada yang bersama dengan saya. Mari sama-sama menaati firman Kristus yang pertama, walaupun tanpa pengawasan kita tetap taat kepada firman Kristus. Yang kedua, bisa dilanjutkan. Ya, Rasul Paulus mendorong jemaat agar melakukan ketaatan. Ketaatan bukan hanya dilakukan saat keadaan
kehadiran pemimpin rohani. Kalau di sini Oma Angel, Opa gitu ya, ada Oma Tina gitu ya. Tetapi juga tetap dapat menjaga ketaatan saat tidak diawasi, gitu ya. Oke, ketaatan karena ada yang mengawasi bisa merupakan sesuatu yang tidak tulus. Artinya apa? Ya kalau ada pemimpinnya, lakukan. Kalau nggak ada ya, kalah, santai-santai. Berbeda dengan ketaatan yang tetap dilakukan saat tidak ada yang mengawasi. Yang pertama, poin ketaatan tanpa harus mengawasi, tetap melakukan firman Tuhan. Poin kedua, taat tanpa persungutan. Sungut itu bukan ini loh, sanes nggih. Tapi bersungut-sungut, pernah dengar orang bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu pripun nggih? Ragu-ragu. Ada yang bilang ragu-ragu. Ada lagi Bapak Ibu bersungut-sungut itu pripun nggih? Ngomel Pak, betul. Ada lagi. Lagi buatnya pakai bahasa Israel. Ada lagi. Selain ngomel apa Bapak Ibu? Nah, kata bersungut-sungut itu artinya, betul, saya harus tambahkan sedikit Pak. Ngomel, menyalahkan Tuhan dan keadaan. Tahu konteks bersungut-sungut? Bangsa Israel. Nah itu dia. Ngomel. Taat tanpa persungutan. Pernah suruh anak kita gitu ya, tolong dong belanjain ini, pernah? Lalu dia lakukan dengan seperti ini. Aku pengen mau lu. Masuk orang kira aku kejamnya selama apa? Pernah? Anak saya lagi di fase itu. San, tolong ya Pak, mami Pak, tolong. Ya Pak. Ya Pak, gitu ya. Enggak beranjak, enggak beranjak. Enggak pergi. San, ini tolong ya. Apa waktunya mepet? Ya Pak. Sambil enggak ngomong sih, mukanya apa? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbakat kata. Ketika terima firman yang menegur hidup kita, atau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, mari kita lakukan dengan tidak ngomel. Gitu ya. Nah, saya mau tanya Mbak Ju, kalau suruh anaknya lakukan sih, tapi sambil ngomel-ngomel gimana Mbak artinya? Artinya gimana? Jengkel, iya, gitu. Jadi, lakukan segala sesuatu yang menyangkut firman Tuhan tanpa bersungguh-sungguh. Karena gini Bapak Ibu, orang yang melakukan taat sih, taat itu sebenarnya nggak taat, karena taat itu ya taat lakukan gitu ya. Melakukan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh itu tidak akan membuat buah yang dikerjakan manis. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Diselesaikan sih, dikerjakan, tapi tidak manis buahnya. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Dikerjakan, diselesaikan, tapi bareng diicipi, loh, kok rasanya gitu ya? Dikerjakan, tapi tidak menghasilkan buah yang maksimal. Tuhan ingin kita berbuat secara maksimal dalam hidup kita. Jadi kalau dengar firman Tuhan yang sekiranya menegur hidup saya dan Bapak Ibu, pertama kali kalau itu sakit di hati, berdamai dulu. Amin. Tuhan ini tahu, saya ini tahu berat buat hidup saya. Ini berat buat saya Tuhan. Tapi saya mau lakukan tanpa bersungguh-sungguh. Dengar dulu, endapkan dulu di hati. Jangan lakukan. Dikerjakan sih, tapi hasilnya nggak maksimal. Nah, orang yang lihat, jadi cacat. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi cacat. Nah, hidup kita ketika melakukan, nggak usah melakukan apa. Disuruh sesuatu sambil ngomel-ngomel, orang yang menyuruh lihatnya nggak enak, orang yang lain lihat,
ini orang ngapain sih? Gitu, ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ini orang ngapain sih? Kok ngomel-ngomel dari tadi? Iya nih aku disuruh gini. Ya sudah, tinggal dikerjakan saja, selesai. Jadi cacat. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ya. Tuhan tidak dipermuliakan ketika kita melakukan dengan bersungguh-sungguh. Amin. Kalau tadi poin pertama tanpa diawasi. Yang kedua, tanpa bersungguh-sungguh, ngomel, nyalahkan Tuhan. Keadaannya lagi nggak enak, nyalahkan Tuhan. Lakukan firman Tuhan, Tuhan ini bukan menyalahkan Tuhan, nyalahkan sesama. Jadi keluar duri-durinya. Orang kalau mau pegang dekat jadi, aduh, wah nggak usah deh, saya nggak usah. Nggak manis. Tapi maksud saya nggak manis, nggak ada buah yang maksimal. Yang kedua, nama Tuhan tidak dipermuliakan di sana. Mari sama-sama kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, kata bersungut-sungut ini kepada Tuhan, berbantah itu kepada manusia. Sungut-sungut. Masih kayak bangsa Israel ya Bapak Ibu ya. Tuhan, kami sudah enak di Mesir, kenapa kau bawa keluar? Di Mesir kami makannya terjamin, di sini kelaparan. Nah, ini bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kalau sudah salahkan Tuhan, kita mencatat perbendaharaan hati itu mengeluarkan apa? Benar nggak Bapak Ibu ya? Kalau hatimu jahat, yang keluar jahat. Kalau hatinya bersih, yang keluar juga bersih. Yesus ngomong tidak mungkin dalam satu mata air keluar dua rasa. Kalau sudah bersungut-sungut sama Tuhan, bersengat kesemut ke Gusti, ya berbantah-bantahan. Wis guru-guru kowe, wis merasa orang Tuhan benar-benar gitu ya. Enggak usah ke gereja. Berbantah-bantahan. Nah, mari kita hindari itu Bapak Ibu. Kita mau belajar lakukan firman Tuhan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Lakukan dari yang sederhana. Saya tidak pernah menyuruh orang lain dengan melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Saya selalu bilang, yuk kita sama-sama belajar lakukan dari yang sederhana. Yaitu contohnya, kalau hari ini dengar firman Tuhan, Tuhan, aku hari ini dengar tentang kasih, berikan senyum. Amin Bapak Ibu. Ya, tapi jangan senyum-senyum sendiri. Berikan senyum, katakan Tuhan memberkati Anda. Amin Bapak Ibu, itu membagi kasih. Katakan semangat kayak tadi. Membagikan kah? Lakukan dari hal yang sederhana. Amin. Kalau hari ini terima firman Tuhan tentang berkemurahan hati, gak usah bicara tentang uang dulu. Bagikan. Saya punya sedikit garam. Kamu butuh garam gak? Aku dari yang paling sederhana. Hari ini aku punya sedikit kelebihan nasi nih. Kita makan sama-sama yuk. Lakukan dari yang paling sederhana. Supaya ketika firman itu datang dengan hebat, kita sudah terlatih tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Amin Bapak Ibu. Saya mau tanya poin yang kedua ini, susah napa mboten? Secara daging ya susah. Betul secara daging. Tapi sekali lagi saya harus ingatkan lagi seperti poin pertama, kita punya Allah Roh Kudus yang menolong hidup kita. Amin Bapak Ibu. Kalau sudah mentok, bilang Tuhan, saya hari ini sudah nggak bisa. Tolong saya. Lanjut. Nah, sebaliknya jika kita melakukan dengan syukur, kita akan mendapatkan energi yang lebih untuk menyelesaikannya. Pernah dapat pekerjaan yang berat? Udah ya, waduh, katanya serang mampu. Tapi kita ketika ada ucapan syukur, ada kekuatan yang baru dilimpahkan di sana. Beda.
Wah, ampun ini raiso orang mungkin. Tapi yang satu melihat, ini pasti bisa dikerjakan. Ada kekuatan, ada pengharapan, ada sukacita menyelesaikan segala sesuatu. Lanjut yang ketiga. Taat meski perlu Pengorbanan. taat meski perlu pengorbanan. Contohnya Rasul Paulus ya Bapak Ibu ya, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, yang dinyatakan bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ini pengorbanan yang Rasul Paulus alami. Penjara, mengalami hal yang tidak enak. Dalam hidup kita Bapak Ibu, ketaatan itu akan terus membuat kita mengikis yang namanya daging. Daging itu senangnya yang enak buat dirinya, yang menyenangkan. Daging itu yang disuka. Nah, di sini mari kita sama-sama di tahap yang pertama dulu, yaitu belajar untuk taat, berkorban. Dagingnya, keinginan kita terus dikikis. Amin. Gak usah bilang dulu melakukan yang besar. Saya harus ulangi dulu. Dimulai dari yang kecil. Kisah Abraham, dia bisa korbankan Ishak, itu dimulai dari ketaatan mendengar untuk keluar. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Keluar dari bangsamu, tinggalkan. Aku akan menuntutmu ke negeri yang kujanjikan. Dia tidak disuruh untuk melakukan korban. Belum. Karena pada waktu itu memang Ishak belum. Tapi ketaatan Abraham, pengorbanannya dimulai dari kata mendengar dan melakukan. Sampai akhirnya pada satu titik Tuhan berkata bahwa anakmu satu untuk dikorban. Saya mau tanya, yang nyiapin segala sesuatunya siapa? Kalau baca firman Tuhan dengan teliti. Abraham. Saya mau tanya, saya ini sudah punya 3 anak. Pertama ini Boris. Saya dengar misalnya ya Bapak Ibu, saya dengar Tuhan ngomong. Saya misalnya punya 1 anak saja. Terus saya dengar Tuhan yang memberi saya anak, yang menjanjikan saya anak. Nanti maksud saya, dengar bahwa korbankan. Bagaimana perasaan? Gimana rasanya? Dalam nama Tuhan Yesus, ini bukan suara Tuhan. Ditolak. Pasti, tapi Abraham dia mengenal suara Tuhan. Hasil dari apa? Ketaatan. Yang Abraham kerjakan itu korban. Yang Abraham kerjakan, kalau bahasa yang sekarang bicara, itu excellent. Itu ya. Dia siapkan segala sesuatunya sendiri. Kayunya dia siapkan sendiri. Sampai keledai, baru dia suruh bujangnya, nih aku bawa berapa? 2 bujang. Bawa. Menata mezbah untuk Ishak. Siapa yang menata? Abraham. Ketika sudah sampai di tanah Moria, dia berkata kepada bujangnya, kamu tinggal di sini ya, aku mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang nata korban siapa? Abraham. Bisa? Saya nggak bisa. Tekan atine, kulo mboten. Dia bawa Ishak, naik, dia tata itu. Dia tahu yang jadi korban itu siapa? Ishak.
tapi dia belajar untuk taat. Ini nggak mudah, betul. Apalagi yang sudah mempunyai anak ya Bapak Ibu. Jadi kisah ini dicatat sebagai pengingat dalam hidup kita. Kita perlu taat walaupun ada pengorbanan di sana. Ini nggak mudah, nggak mudah. Tapi Abraham menginspirasi untuk kita dan memberikan keteladanan. Dia mau taat, melakukan Tuhan, melakukan suara yang dia dengar dari Tuhan. Lanjut. Ada dua kata yang penting yang menunjukkan pengorbanan dalam ayat ini: berlomba dan bersusah-susah. Makanya saya harus katakan tidak mudah. Sama seperti orang berlomba, dia harus lakukan karena itu kewajiban, dan bersusah-susah untuk menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Harga yang harus dibayar ada. Gitu. Bahkan Rasul Paulus menyinggung, walaupun darahku dicurahkan lewat kematian. Ini menunjukkan betapa keseriusan Rasul Paulus mengikuti dan menaati firman Tuhan di dalam hidupnya. Lanjut. Sudah selesai. Kisah Abraham ditutup dengan Abraham, aku tahu hatimu. Amin Bapak Ibu. Aku tahu hatimu. Kau tidak segan-segan mempersembahkan anakmu yang tunggal. Lalu Tuhan berkata, aku bersumpah, aku berjanji, aku akan memberkati keturunanmu. Gitu ya Bapak Ibu. Mari sama-sama 3 poin ini kita hidupi dalam hidup kita. Taat tanpa ada pengawasan. Yang kedua, taat tanpa bersungut. Yang ketiga, taat walaupun ada pengorbanan. Saya harus katakan, tidak usah yang terlalu besar. Kalau masih ada keinginan daging di dalam hidup kita, kita berkata, Yesus harus semakin bertambah di dalam hidup kita. Amin. Kalau ada kesempatan untuk marah, walaupun benar, lakukan pengampunan di sana. Amin. Itu korban menunjukkan kita taat kepada firman Tuhan. Kalau hari ini kita sedang berkata, Tuhan, saya ingin loh hidup saya diangkat oleh Engkau. Saya harus katakan, mari kita menjadi pelaku firman. Kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Nanti kalau sudah siap, mau diangkat seperti apapun, kita tidak akan pernah berubah. Amin. Karakter kita udah kuat di sana. Kita sudah sangat kuat menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak gampang goyah. Mari sama-sama pagi hari ini kita sama-sama mengambil waktu doa. Tuhan, saya mau taat kepada Engkau. Saya mau taat kepada firman tanpa ada persungutan, tanpa harus ada yang mengawasi. Saya mau taat pada kebenaran firman. Walaupun saya harus berkorban di sana, saya mau taat pada firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Nah, Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tuhan, mensucikan hidup kami. Tuhan, menguduskan kembali kami. Mengampuni hamba dengan segala kelemahan yang ada. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bersyukur perjamuan kudus ini menjadi berkat dan bukan kutuk dalam hidup kami. Amin, amin. Terima kasih teman sudah menyiapkan. Saya boleh lagu yang pertama tadi ya, mau sambut lebih besar. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama, kita menyiapkan diri untuk perjamuan kudus.
Saya undang pelayan perjamuan kudus bersama teman-teman. Terima kasih. Kita berdoa bersama-sama. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang selalu Mari kita ulangi dari depan. Yang selalu setia bersamaku, katakan kasih-Mu yang selalu mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah berubah janji-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih kuasa terlebih besar. Kuasa Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus pagi hari ini, Kau memutuskan hati kami, memutuskan motivasi kami. Perjamuan kudus ini memperdamaikan kami dengan Bapa. Tanda bahwa Engkau mengasihi kami. Ampuni setiap kesalahan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni ketidakkudusan kami. Ampuni kalau kami punya motivasi yang salah mengikuti Engkau dan kuduskan setiap kami. Mari kita angkat roti bersama-sama.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami sungguh percaya roti ini melambangkan dari tubuhmu yang terpecah atas kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesadaran bahwa Tuhan, Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau menyediakan tempat bagi saat kami, tapi Engkau juga akan menjemput kami suatu saat nanti. Terima kasih. Kami makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Darahmu menguduskan, darahmu memulihkan, darahmu menyembuhkan batin kami. Darahmu meluruskan setiap motivasi yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Engkau sungguh baik. Kau tak pernah meninggalkan
Kami mengangkat tangan kami. Roh Kudus, tolong kami. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu kami tidak tahan, tapi kami mau belajar tahan. Mampukan kami. Tanpa bersungguh-sungguh, kami mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Harus ada yang dikorbankan dalam hidup kami. Daging kami, keinginan daging kami, keinginan yang membuat kau tidak disenangkan, kami mau tahan di sana. Dan kami tahan tanpa harus ada yang mengawasi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kalau kami ditemui menjadi pelaku firman Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya berterima kasih untuk waktu dan kesempatan. Untuk salam buat Uma ya, urusan luar keluarga gitu. Nah, saya juga pamit langsung karena saya harus kembali ke gereja lokal ya, menemani tamu yang datang pada pagi hari. Terima kasih Tuhan memberkati waktu dan tempat. Diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat Pak Daniel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati buat keluarganya, buat layanannya, buat kesehatannya, dan buat pekerjaannya. Dan sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya persilahkan untuk Kak Novi untuk berdoa. Tuhan, dalam kesempatan menjadi upaya yang terbaik, berkati yang diberinya Tuhan, biar kami dapat menghadap yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami dan doa kami dalam nama Yesus, amin. Kita angkat satu pujian siji loro telu. Tanggal 14 Juli 2023 di tempatnya Bapak Musa, WA-nya Pak Tata, firman Tuhan Kak Rian. Sabtu 15 Juli 2023 doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 16 Juli 2023 ibadah raya di gereja jam 7:30. Petugas minggu depan WA-nya Kak Rahul, singernya Kak Lince dan Kak Wilda. Pemain musik grup Youth El Shaddai Home.
petugas LCD-nya Kak Novi, pelayanan sekolah minggu Kak Wahyu, dan untuk doa syafaat saya persilahkan untuk Kak Wilda dan nantinya doa berkat untuk Omatina. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Omatina apa dari siapa? Terima kasih. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang Musa dan Ebi ke depan dulu, karena tadi waktu pernikahan itu belum dikasih peneraman tadi. Ini dari kami jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan lihat isinya ya, tetapi lihat kasih kami kepada kalian berdua sebagai hamba Tuhan, dan biarlah diterima dengan sukacita yang dari Tuhan. Amin. Biar dipakai ya langsung. Ini buat bisa ya Ebi, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bila apa yang kami dengar Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan tertanam dan termeterai dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan secara khusus Tuhan untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Gereja kami GCPD El Sadehon. Tempat ini Tuhan Yesus, Kau berkati setiap visi-misi dalam gereja ini Tuhan Yesus. Dalam bimbingan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami di tempat ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Lah kami seberapa kami yang ada Tuhan, lah iman kami Tuhan semakin hari Tuhan semakin bertumbuh, semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, yang bekerja di kebun, bertenang, bertani Tuhan, bahkan yang bekerja di swasta Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus, dan anak-anak-Mu Tuhan, bahkan yang bersekolah Tuhan, kiranya Engkau berkati dari PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang berkuliah Tuhan, yang bekerja Tuhan Kau berkati. Kau berikan hikmat kepada yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk hamba Tuhan yang Kau percayakan di tempat ini Tuhan, oma opa yang Kau percayakan sebagai gembala sidang di gereja ini Tuhan Yesus, yang Kau pakai secara luar biasa lagi Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati masa tuanya, Kau berkati setiap apa yang dikerjakannya Tuhan Yesus, dan berkati juga anak cucu mantunya Tuhan. Saat ini Tuhan beliau berkumpul bersama anak-anaknya Tuhan Yesus. Kau berikan damai sukacita yang dari-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa negara kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan penuh api kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap pemimpinnya dari yang akan sampai bawah Tuhan Yesus, dan mereka memimpin dengan takut akan Engkau Tuhan dan penuh keadilan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada surga, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kita semua dalam ibadah raya kita pada pagi hari dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Dan pasti Tuhan akan memberkati kami sepanjang minggu ini, dan Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan melalui kuasa Roh Kudus, Roh penolong. Kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita percaya Tuhanlah yang memberkati kita pagi hari sebelum kita pulang dari tempat ibadah kami. Kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan, saudara semua di tempat ini dalam aktivitas sepanjang minggu. Haleluya, amin.